Dompu merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada wilayah Pulau Sumbawa. Dompu masih terbilang sebagai kota kecil yang mulai berkembang dan dilimpahi segala keberkahan yang luar biasa oleh Sang Halik. Warisan sejarah dan budaya menjadi ikon tersendiri bagi daerah ini. Kerajaan yang masyhur dan masyarakat yang ramah menjadi salah satu kekuatan masa lampau yang dimiliki Dompu. Pada saat ini, Sori Utu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Manggelewa. Dulunya, Kecamatan Manggelewa belum dijadikan sebagai pemukiman penduduk, melainkan seluruh daerahnya masih berupa hutan belukar dan sebagiannya dijadikan tempat perkebunan dari orang-orang Belanda. Pada catatan sejarah Pulau Sumbawa, Dompu memberikan sumbangsi yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Salah satunya adalah peristiwa pengusiran terhadap tentara Belanda Nika atau Belanda Gabungan yang terdiri dari pasukan Inggris, Australia, dan Belanda. Setelah Jepang mendarat di Bima tahun 1942, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Perang Sori Utu. Belanda mendengar pasukan Jepang ingin melakukan kolonialisme terhadap Indonesia. Pemerintah Belanda kembali memasuki wilayah Indonesia dan ingin menguasai kembali daratan Indonesia, tidak terkecuali Dompu. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sangat memberatkan masyarakat setempat. Salah satunya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pajak tersebut mengakibatkan banyak perlawanan dari masyarakat, walaupun berhasil diredam oleh penguasa kolonial pada saat itu. Kedatangan Jepang di Pulau Sumbawa dimanfaatkan oleh para pejuang pribumi untuk mengusir keluar tentara Belanda yang masih bertahan di Dompu. Pengusiran dilakukan dengan merampas senjata dan menduduki pos-pos penjagaan milik tentara Belanda yang masih berada di setiap wilayah Bima dan Dompu. Peristiwa ini membuat para tentara Belanda melarikan diri ke arah barat menuju Sumbawa. 3 orang Belanda yang mampu meloloskan diri pada saat itu adalah para pejabat yang berkedudukan di Rapa Bima, yaitu H.E. Hak merupakan asisten residen Pulau Sumbawa, Sumba. Yang kedua adalah Pons, Direktur Algemeen Volk Credit Bank, dan G.Y. Rose, seorang bos arsitek Bima. Pada pelarian ke Sumbawa, mereka berusaha menghasut Raja Kaharudin III yang merupakan Sultan Sumbawa pada saat itu untuk membantu mereka dalam melakukan penyerangan ke Bima Dompu. Namun permintaan mereka tidak diindahkan oleh Sultan Sumbawa, sehingga mereka menyeberang ke Pulau Lombok dan mengumpulkan tentara Belanda di sana untuk menyerang Bima Dompu. Gerakan ini diketahui oleh Jeneli Kempo, yaitu Jeneli Daemo, yang ada di Sumbawa, sehingga mereka menginformasikan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh para tentara Belanda ke Bima Dompu. Mendengar informasi tersebut, para laskar pribumi di Bima dan dibantu oleh tentara KNIL yang merupakan 14 orang serdadu yang dipimpin oleh Ari Tanong yang membelot karena kurang suka dengan gaya kepemimpinan Kibar yang merupakan kepala kepolisian Hindia Belanda pada saat itu. Mereka membentuk pasukan untuk menghadang musuh dan menyusun strategi penyergapan. Di kesempatan lain, para laskar dan tentara KNIL yang ada di Dompu juga mempersiapkan diri dalam menghadapi berita penyerangan Belanda. Tentara Bima Dompu menyatukan diri dalam menghadapi penyerangan yang akan dilakukan oleh Belanda dengan berencana menghadang mereka di Sori Utu. Maka berangkatlah para pejuang dengan 3 truk ke wilayah Sori Utu dan menunggu kedatangan musuh. Sesampai di sana, warga Kempo yang dipimpin oleh Jeneli Kempo bergabung dengan para pejuang. Menurut kesaksian masyarakat Sori Utu, yaitu Bapak Hasan Tahami, selaku tetua adat yang mengalami peristiwa perang, itu utusan kerajaan Bima dan Dompu. Ya, kalau dicerita di kerajaan Bima dan Dompu, kalau bahasa Bimanya dulu itu Tahambani, sebelum Heremonca, Semboro Bati, Jenang Moco. Itu diutus oleh Sengaji Mojo, Sengaji Dompu untuk melawan Belanda yang datang mau jajah masuk di daerah Bima Dompu ini. Ini terjadi di Manggelewa, itu dinamakan Manggelewa. Itu Sori Utu namanya itu bukan karena sori, bukan karena mata air. Itu datang utusan kerajaan Bima Dompu, itu utusan terjadi ketemu di sini. Ya, Belanda di Manggelewa,
utusan kerajaan Bima Dompu ini ada di sebelah jembatan Solo. Dan lalu serang visi, diserang oleh dengan alat-alat tajam, bambu runcing oleh kerajaan-kerajaan itu Belanda sehingga mati di sini. Perang Sori Utu merupakan peristiwa bersejarah yang harus diketahui oleh para generasi muda, khususnya generasi Bima dan Dompu. Peristiwa Perang Sori Utu merupakan peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh para pejuang atau laskar gabungan dari Bima dan Dompu pada saat itu. Penghadangan yang dilakukan ini sebagai upaya pengusiran terhadap para tentara Belanda yang pada saat itu ada 3 pejabat Belanda yang ditahan di Bima yang berhasil meloloskan diri ke wilayah Sumbawa. Nah, Perang Sori Utu sendiri terjadi ketika para petinggi Belanda ini mencoba untuk mengumpulkan bala tentara dari wilayah Lombok pada saat itu, karena pada awalnya mereka meminta bantuan kepada Sultan Sumbawa, pada saat itu Sultan Kaharudin III. Tapi Sultan Kaharudin III tidak mengindahkan permintaan mereka untuk membantu dalam melakukan penyerangan balik ke wilayah Bima. Nah, dari sinilah kemudian mereka mengumpulkan tentara Belanda yang ada di Lombok Timur pada saat itu. Dan mereka mencoba menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke wilayah Bima. Sehingga terkumpullah sebagian tentara yang ada di Lombok Timur dan juga kepolisian Hindia Belanda yang ada di Sumbawa pada saat itu. Penyerangan ini diketahui oleh mata-mata pada saat itu yang dikirim oleh Sultan Bima ke Sumbawa. Tetapi pastinya mereka tidak tahu kapan akan dilakukan penyerangan oleh pihak Belanda yang berada di Lombok Timur pada saat itu. Sehingga diberikanlah mandat kepada seorang Jeneli Kempo, itu yang namanya Amin Daemo, untuk memantau pergerakan dari arah barat atau dari wilayah Sumbawa. Nah, terdengarlah kabar bahwa tentara-tentara Belanda ini telah sampai di Sumbawa dan akan melakukan penyerangan ke wilayah Bima. Tentu hal ini tidak tinggal diam oleh para laskar yang ada di Bima, sehingga mereka pun menyusun rencana bagaimana caranya menghadang para tentara-tentara Belanda yang akan melakukan penyerangan ke wilayah Bima. Nah, untungnya pada saat itu para laskar yang juga ada di wilayah Dompu bergabung untuk melakukan penghadangan terhadap para tentara yang akan melakukan penyerangan ke wilayah Bima. Nah, rencananya apa? Rencananya mereka pada saat itu mereka harus menemukan titik lokasi yang tepat untuk melakukan penghadangan. Nah, didapatlah lokasi yang ada di Cabang Panggo, yaitu arah timurnya Cabang Panggo, tepatnya Sori Utu. Pada saat itu Daemo atau Jeneli Kempo itu berperan sebagai pemantau pergerakan orang-orang atau tentara-tentara Belanda yang datang dari Sumbawa. Nah, tentu tentara-tentara atau laskar-laskar Bima dan Dompu ini sudah bersiap-siap di daerah Sori Utu untuk menghadang. Pada subuh hari, sesuai dengan beberapa referensi yang saya peroleh dan juga catatan-catatan dalam buku-buku sejarah, itu menjelaskan bahwa Perang Sori Utu itu sudah terjadi pas subuh hari, dan baku tembak atau kontak senjata itu berlangsung dari pukul 4 subuh atau 4 dini hari sampai dengan menjelang siang. Penyerahan atau Belanda menyerah karena pada saat itu sudah dikepung di 2 sisi. Dari arah timur, yaitu para tentara-tentara Bima dan Dompu, dan dari arah Kempo itu dikepung oleh mereka yang merupakan kesatuan dari rakyat Kempo yang dipimpin langsung oleh Jeneli Kempo, yaitu Daemo itu sendiri. Sehingga
tentara-tentara Belanda pada saat itu sudah tidak mampu lagi untuk melawan, baik itu dari wilayah barat, yaitu mereka yang dari masyarakat Kempo sendiri, terlebih lagi mereka yang merupakan laskar-laskar dari Bima, sehingga mereka terdesak dan kemudian terpukul mundur ke arah Pulau Sumbawa atau ke arah wilayah Sumbawa. Soriutu tercatat sebagai salah satu wilayah bersejarah di Dompu karena merupakan tempat terjadinya peristiwa bersejarah dalam mengusir penjajah. Mungkin peristiwa ini tidak terlalu terkenal seperti peperangan yang dijelaskan dalam sejarah nasional Indonesia. Namun, peristiwa ini bisa menjadi pemupuk nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa generasi, khususnya di wilayah Bima Dompu. Perang Soriutu menjadi bukti nyata bahwa pendahulu kita berani untuk mengorbankan jiwa, raga dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.